Halo semuanya, pernah nggak sih kalian dengar atau bahkan lihat sendiri ada kecelakaan lalu lintas, terus orang-orang di sekitarnya bilang, udahlah, selesain aja secara kekeluargaan. Yap, ada anggapan yang kuat banget di masyarakat kita kalau sebuah kasus kecelakaan, bahkan yang sampai menelan korban jiwa, bisa langsung ditutup sepenuhnya cuma dengan kesepakatan damai. Tapi, apa benar hukum kita bekerja sesederhana itu? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan faktanya. Coba deh bayangin skenario ini sejenak. Anggaplah, amit-amit, Anda terlibat kecelakaan yang fatal. Terus, Anda berinisiatif nih, bayar semua biaya rumah sakit, nanggung biaya pemakaman, dan yang paling penting, keluarga korban dengan sangat tulus udah memaafkan Anda. Pertanyaannya, apakah secara hukum Anda bisa langsung pulang, tidur nyenyak dan bebas gitu aja? Apakah kasusnya beneran berhenti sampai di situ? Tahan dulu jawabannya. Biar kita nggak salah kaprah, kita harus samain dulu persepsinya soal apa itu kecelakaan di mata hukum. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan itu didefinisikan sebagai peristiwa di jalan yang sama sekali nggak diduga dan nggak disengaja. Ingat ya, kata kuncinya nggak diduga dan nggak disengaja, yang pastinya melibatkan kendaraan dan ujung-ujungnya bikin orang terluka atau bikin barang rusak. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam. Kalau kecelakaan itu beneran kejadian, apa sih yang mutlak banget, garis bawah ya, mutlak harus Anda lakuin? Aturan kita tuh jelas banget, ada 4 hal yang sama sekali nggak bisa ditawar. Pertama, wajib banget berhenti, jangan kabur. Kedua, tolong korban sebisanya. Ketiga, langsung lapor ke polisi terdekat. Dan terakhir, kasih keterangan yang jujur soal kejadiannya. Ini bukan sekedar himbauan moral ya, tapi standar operasional yang wajib dipatuhi tiap orang. Tapi, tunggu dulu. Pasti ada yang mikir, masa sih hukum kita kaku banget? Kadang kan kecelakaan benar-benar di luar kendali kita. Nah, pertanyaannya, ada nggak sih momen di mana seorang pengemudi itu bisa dibilang bebas dari tanggung jawab hukum? Atau bahasanya pengecualian gitu? Jawabannya, ada. Tapi jujur aja, ini langkah banget. Dan syaratnya super ketat. Hukum kita ngasih pengecualian kalau kejadiannya itu murni keadaan memaksa alias force majeure yang di luar kuasa manusia. Terus, bisa juga kalau kecelakaan itu 100% murni salah korbannya sendiri, atau pihak ketiga. Atau gara-gara gerakan hewan atau manusia yang tiba-tiba banget melintas sampai nggak mungkin dihindari lagi. Jadi, selain dari skenario-skenario super spesifik ini, siap-siap aja, karena sebagai pengemudi, Anda tetap bakal dimintai pertanggungjawaban penuh. Nah, ini yang bikin menarik. Coba kita benturkan aturan ketat tadi sama kebiasaan di jalanan kita, mitos jalur damai. Banyak banget dari kita yang masih mikir, kalau udah ngasih kompensasi uang, terus salaman di atas kertas pakai metrai, ya udah urusan selesai. Apalagi buat kasus yang sampai ada korban jiwa. Seolah-olah kertas itu adalah tiket bebas pidana. Tapi disinilah kita harus melek realita hukum. Undang-undang kita itu dengan tegas banget nulis kayak gini. Ngasih bantuan biaya pengobatan atau pemakaman ke keluarga korban itu wajib. Tapi, dengerin baik-baik, dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Titik. Nggak ada tawar-menawar. Hukum tertulis kita secara gamblang bilang kalau bayar ganti rugi itu sama sekali nggak menghentikan proses pidana yang berjalan. Supaya lebih gampang dipahami, kita harus bisa misahin antara dua jenis utang. Di satu sisi, Anda punya utang sosial ke keluarga korban. Ini urusan moral yang bisa diselesaikan lewat permintaan maaf tulus dan bantuan finansial. Tapi di sisi lain, Anda juga punya utang hukum ke negara. Kenapa? Karena negara itu ngelihat hilangnya nyawa di jalan raya sebagai pelanggaran ketertiban umum, bukan cuma masalah privat antara Anda sama keluarga korban. Makanya polisi wajib banget buat terus ngelakuin penyidikan. Dan tolong jangan anggap remeh utang hukum ini. Kalau kelalaian yang Anda lakuin sampai bikin orang lain meninggal dunia, ancamannya ngeri banget. Maksimal 6 tahun penjara. Bayangin, 6 tahun. Itu waktu yang luar biasa lama loh. Dan yang paling penting buat dicatat, ancaman ini tetap nyintai Anda. Nggak peduli seberapa harmonisnya acara pelukan dan maaf-maafan Anda sama keluarga korban. Belum selesai sampai di situ, sanksinya juga nggak cuma soal kurungan badan. Negara juga netapin denda maksimal sampai 12 juta rupiah. Ini kayak semacam pengingat keras dari negara buat kita semua, kalau tanggung jawab pidana itu nyata dan benar-benar nggak bisa dihapus cuma pakai secarik surat damai. Oke, mungkin Anda mikir, itu kan cuma teori di atas kertas. Kalau di lapangan, apalagi di pengadilan, prakteknya pasti beda. Well, mari kita buktikan. Kita cek langsung gimana Mahkamah Agung, alias bos tertinggi peradilan di negara kita, mutusin kasus-kasus dilematis kayak gini lewat jurisprudensi mereka. Ini nih yang bikin kita makin paham. Ada putusan Mahkamah Agung nomor 1187 dan 2174. Di kasus itu, keluarga udah berdamai dan kompensasi udah dibayar. Tapi coba tebak, terdakwanya tetap aja dijatuhi hukuman pidana.
Padahal di kasus yang 2174 itu, pelakunya ikutan luka parah loh, tulangnya sampai retak, dan sempat pingsan juga. Udah gitu mereka udah damai, tapi proses hukum tetap jalan. Terus sebaliknya, di putusan nomor 403 dan 553, pelaku yang nggak mau berdamai dan lepas tangan, hukumannya malah dihajar jauh lebih berat. Nah loh, kalau lihat fakta keras dari Mahkamah Agung tadi, wajar banget kalau muncul satu pertanyaan di kepala kita. Kalau ujung-ujungnya tetap disidang dan dipenjara juga, ngapain dong saya harus repot-repot minta maaf dan keluar duit buat berdamai dengan keluarga korban? Bener kan? Disinilah letak unik dan manusiawinya sistem hukum kita. Hakim emang nggak punya kuasa buat ngehapus pidana Anda secara total, karena undang-undangnya nggak ngebolehin. Tapi, hakim bakal pakai surat damai yang Anda usahakan itu sebagai bukti nyata iktikat baik. Kalau Anda kelihatan benar-benar nyesel dan tanggung jawab, hakim bakal ngeringanin vonisnya secara signifikan. Tapi kalau iktikat Anda buruk, misalnya nyoba kabur atau cuek bebek sama korban, wah, siap-siap aja dapat hukuman maksimal. Jadi intinya, jalan raya itu tempat di mana kehati-hatian kita diuji langsung oleh hukum negara. Surat damai emang nggak akan ngehapus catatan pidana Anda di mata hukum, tapi surat itu nunjukin sisi kemanusiaan yang pastinya bakal dihargai oleh palu hakim. Nah, sebelum Anda nyalain mesin dan mulai nyetir hari ini, coba renungin ini. Kalau hal terburuk sampai terjadi, apakah Anda udah siap secara mental buat nanggung utang sosial ke keluarga korban, sekaligus berhadapan langsung sama kewajiban hukum dari negara? Pastikan jawabannya iya. Hati-hati di jalan ya.